Pemirsa, banyak cara yang dilakukan untuk membudidayakan tanaman, mulai dari stek dan lain sebagainya. Salah satunya yang akhir-akhir ini menjadi primadona adalah okulasi, yaitu persilangan antara beberapa jenis tanaman. Dan saat ini saya berada di salah satu kebun jeruk gerga yang merupakan hasil dari okulasi antara jeruk Bali dan juga Sunkist, dan tentunya memiliki rasa yang sangat khas. Bagaimana keseruan dan juga bagaimana jeruk gerga ini dilakukan? Ikuti semuanya di Zona Tani. Pengembangbiakan tanaman hortikultura dapat dilakukan secara generatif melalui biji dan vegetatif. Secara vegetatif saat ini banyak dilakukan petani dalam meningkatkan kualitas tanaman. Tanaman buah-buahan yang selama ini memiliki ciri tertentu dapat dikembangbiakan melalui okulasi dengan persilangan antara tanaman buah-buahan yang sejenis. Seperti tanaman jeruk yang memiliki beragam jenis, mulai dari jeruk Bali, jeruk Lampung, dan jeruk Sunkist, serta jeruk purut. Keberagaman jenis jeruk ini menjadi sumber utama dalam pengembangan tanaman hortikultura untuk mendapatkan hasil jeruk dengan rasa yang berbeda. Tanaman buah jeruk ini menjadi salah satu tanaman buah-buahan yang dapat dikembangkan dengan melakukan okulasi silang tanaman. Okulasi silang tanaman jeruk dilakukan dalam upaya pengembangbiakan tanaman jeruk menjadi lebih berkualitas. Untuk tanaman jeruk gerga ini merupakan persilangan dari tanaman jeruk Bali dan jeruk Sunkist, sehingga hasil yang diperoleh jeruk dengan kualitas dan tekstur mirip jeruk Sunkist. Jeruk gerga dengan bentuknya yang bulat dan kecil, serta warna yang hijau dan keoren-orenan dengan rasa manis dan segar. Merupakan hasil okulasi silang tanaman, jeruk gerga ini dapat dikembangkan lagi dengan jeruk purut sebagai batang bawah tanaman. Pengembangbiakan tanaman jeruk gerga ini terus dilakukan pengelola kebun jeruk dalam upaya memberikan buah jeruk dengan hasil buah jeruk yang lebat. Sebenarnya udah banyak untuk mengajukan ke kita untuk wisata edukasi ke anak-anak. Tapi kita belum siap untuk mendampingi anak-anak karena belum ada tim yang ahli. Kalau ada tim ahli, kita lebih enak mengarahkan ke anak-anak. Sebenarnya kebun jeruk ini udah berjalan hampir 4 tahun. Tapi kita buka untuk umum baru 1 tahun kurang. Tapi kakinya jeruk tipis atau jeruk citrun? Apa jeruk tipis? Kalau jeruk citrun dan manapun. Nah, tapi atasnya Budidayaan tanaman jeruk melalui okulasi silang juga dilakukan para siswa SMA Negeri 21 Palembang sebagai proses pembelajaran biologi. Bagaimana okulasi persilangan antara jeruk Bali dan Sunkist? Dengan jeruk Bali dengan jeruk Sunkist. Iya. Jadi kita
Melalui okulasi silang tanaman jeruk gerga dengan tanaman jeruk purut dapat memperoleh hasil jeruk yang lebat serta rasa yang sangat manis. Diakui Kepala SMA Negeri 21 Palembang, Zulkarnain, pembelajaran okulasi silang di kebun jeruk memudahkan siswa untuk memahami cara okulasi dan melihat secara langsung hasil yang diperoleh. Yuk. Anak-anak ngumpul di sini dulu, kita mau demonstrasi. Ambil alat peraga. Kalau untuk okulasi di tanaman jeruk seperti apa Pak? Mungkin sudah pernah Sudah pernah mereka lakukan dan itu bisa kita praktekkan. Mungkin dengan teknologi pangan ini mungkin apa yang Bapak inginkan nantinya? Ya, harapan kita supaya anak-anak kita ini gemar juga bercocok tanam sehingga memanfaatkan sejengkal pun tanah mereka untuk tanaman pangan. Okulasi silang perlu dipahami siswa untuk diterapkan di sekolah maupun di rumah, sehingga buah jeruk yang akan disilangkan lebih berkualitas. Penyilangan antara jeruk gerga serta jeruk purut akan menghasilkan jeruk dengan rasa sankis, meskipun warna jeruknya hijau. Kalau sudah ada teori, kita langsung praktik, jadi anak itu nyambung cepat. Oh ini, karena mengapa di samping itu kan kami SMA Negeri 21 kan berbasis kewirausahaan. Nah jadi di situ letaknya, jadi kami itu ingin menggali ilmu tadi, di samping itu ya memunculkan ilmu yang benar-benar fakta itu. Jadi bukan hanya teori tapi anak tahu. Jadi begitu anak nanti terjun ke dunianya, kemungkinan di dalam bidang pertanian, kalau dia kuliah di pertanian, jadi nyambung. Oh inilah bagaimana cara penanaman dalam hal menempel dalam mata pelajaran biologi gitu. Tapi Pak, untuk praktek okulasi seperti ini memang rutin dilakukan oleh siswa atau gimana? Oh sering memang, iya. Jadi setiap mata pelajaran ada materinya, itu jadi materi antara teori praktek langsung. Itu kadang-kadang di sekolah juga. Lihat saja tanam-tanaman di SMA Negeri 21 kan banyak buah-buahan. Itu hasil dari mata pelajaran biologi. Jadi teori langsung praktek. Itu juga. Pak, mungkin dengan okulasi silang jeruk gerga ini apa yang ingin kita ajarkan pada siswa? Yang jelas ini sangat berarti sekali untuk siswa kan, apalagi kan kalau selama ini kita hanya menanam jeruk hanya satu jenis langsung membesarkan saja, ini okulasi ini hasilnya mungkin lebih memuaskan lagi. Inilah mungkin ilmu bertambah bagi siswa itu untuk bisnis usaha ke depannya. Jadi bekal anak itu untuk kedepannya begitu dia tamat dari Negeri SMA Negeri 21 Palembang itu. Praktek okulasi silang di kebun jeruk akan memberikan pemahaman kepada siswa untuk melakukan okulasi silang secara benar dan tepat. Okulasi silang telah sering dilakukan siswa pada tanaman buah-buahan lainnya, hanya di sekolah. Akan tetapi, dengan pembelajaran langsung di kebun, memudahkan siswa memahami teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif. Ya, jadi untuk kegiatan pembelajaran yang di luar kelas, ini hanya memberikan kepada anak agar belajar itu tidak monoton, jadi bervariasi. Nah, sehingga dengan mencari ilmu yang tentunya di bidang biologi seperti okulasi, itu memang harus dipraktikkan langsung ke tanaman yang sudah ditanam di tanah, sehingga anak mendapatkan ilmu itu secara langsung.
Nah, dengan demikian kegiatan yang di luar kelas ini memang harus lebih banyak daripada di dalam kelas. Jadi tentang pembelajaran okulasi ini karena memang ada materi tentang reproduksi tumbuhan, di mana reproduksi tumbuhan itu selain secara aseksual juga bisa digunakan secara aseksual, yaitu vegetatif istilahnya. Dengan menempel ini diharapkan hasilnya itu akan sama dengan induk yang tentunya kita harapkan. Dengan demikian hasilnya pun itu akan lebih cepat dibanding kalau kita menanam dari biji. Itu manfaat yang bisa kita sampaikan kepada anak. Dan juga proses okulasi ini tentunya tidak perlu tempat yang luas, hanya menggunakan tempat yang kecil, tapi bisa kita lakukan penempelan tersebut. Kalau secara okulasi itu 90% itu berhasil, dan hasilnya juga itu lebih cepat. Ini sudah terbukti dan sudah pernah kita lakukan penempelan ini dengan tanaman lain seperti mangga, itu sudah kita lakukan, dan pokat itu sudah kita lakukan. Nah, untuk jeruk ini memang baru kita lakukan okulasi, dan hasilnya itu sekarang lagi tumbuh. Dan untuk hasilnya juga ini makanya kita bawa ke kebun Pak Haji Ibrahim ini, supaya mengetahui bahwa inilah hasil dari okulasi yang kita lakukan di sekolah. Kita kembali ke konsep dasar dari okulasi tersebut. Okulasi kan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dengan menempelkan tunas. Jadi kendala yang sering kita temui di lapangan, kalau seandainya perawatannya itu tidak maksimal, dia akan mati di tengah jalan. Artinya kita harus rawat tanaman tersebut dari cara tanamnya, kemudian tanahnya, nutrisi yang ada pada tanaman, pupuknya. Nah, kalau semua itu kita lakukan dengan maksimal, insya Allah hasil dari okulasi tersebut akan berhasil dengan baik. Berarti setelah okulasi perlu perawatan yang intensif ya Bu? Ya pasti itu. Setiap kali kita melakukan okulasi, perawatan intensif itu dengan cara menyiram tanaman, memberinya pupuk, sehingga tanaman tersebut akan tumbuh dengan baik. Ya, kalau untuk tanaman jeruk sendiri Bu, ini kalau inti kan okulasi silang antara jeruk sankis sama jeruk Bali. Pernah nggak ngelakuin yang persilangan antara jeruk yang lain? Untuk persilangan jeruk Bali dengan jeruk sankis ini untuk terus terang pertama kali kami mengajak siswa baru kali ini. Oleh sebab itu kami mengajak mereka ke lapangan langsung untuk melihat hasilnya, bahwa antara jeruk Bali dengan jeruk sankis itu bisa disilangkan dan hasilnya akan menghasilkan jeruk yang namanya jeruk gerga, di mana jeruk tersebut berbuah setiap saat dengan rasa yang manis, lebat, dan berbuah besar. Okulasi tanaman jeruk ini dilakukan dengan menyilangkan mata tunas tanaman jeruk dengan jeruk purut, dengan hasil tanaman jeruk memiliki akar yang sangat kuat, buah yang lebat, serta rasa sankis. Kemudian ini kita kupas. Diakui siswa, untuk melakukan okulasi sudah pernah dilakukan, tapi hanya di polybag di sekolah. Tetapi dengan kegiatan okulasi di kebun jeruk ini sangat bermanfaat bagi siswa dalam memahami sistem dan cara okulasi.
Mungkin manfaat yang kami rasakan di sini bisa menambah ilmu lagi, bisa mempraktekannya di sekolah atau di rumah, supaya seperti percontohan sekolah kami kan kewirausahaan, supaya kami bisa melanjutkan lagi seperti itu. Dari pembelajaran tadi mungkin sudah paham betul untuk tentang okulasi atau gimana? Lumayan paham, sudah agak banyak. Tadi apa yang kita ambil ilmunya dari okulasi silang tadi? Mengetahui bagaimana cara persilangan itu, bagaimana caranya. Belum, baru pertama kali inilah nyengok persilangan ini. Gimana hasil dari persilangan ini sendiri, sudah ngerasain atau buahnya atau gimana? Sudah tadi, rasa buahnya enak, kulitnya tebel, katanya tadi akarnya kuat. Jadi bagus tanamannya. Terus kalau yang ini apa rasanya gimana? Rasa jeruknya tadi tuh ada yang manis, ada yang sedikit asam, bercampur jadi rasanya tuh. Tapi kalau dilihat itu kan jeruknya ada warna-warnanya hijau tapi rasanya manis ya? Iya, ada yang manis tadi, tapi ada juga yang sedikit asam karena masih hijau. Dengan wisata edukasi ini memang banyak manfaatnya ya? Banyak manfaatnya, bisa nambah ilmu, bisa mengenal ke diri kita untuk lebih mengenal ke tentang cara persilangan okulasi tadi. Jadi kalau sudah tumbuh tunasnya, inilah hasil tempelannya. Jadi di bawah ini batang jeruk nipis, sedangkan yang di atas ini adalah jeruk gerga. Kenapa jeruk nipis? Karena perakarannya itu lebih kuat dibanding. Mempraktekkan okulasi silang tanaman jeruk dapat dilakukan di sekolah, terlebih sekolahnya mengunggulkan di bidang kewirausahaan. Dengan belajar okulasi akan mampu mengembangkan tanaman jeruk menjadi tanaman yang sangat bermutu. Pas dilihat dari hasil ini tadi kan, pertama tadi kan dipersilangkan dulu. Nah sekarang ini pas lah 1 tahun sampai 1,5 tahun itu dianya jadi lah tumbuh buah. Nah pas dilihat pas di dalam tadi banyak nian ininya buah hasil cak itu kan. Lebat hasilnya ya? Iya. Rasanya cak mana? Rasanya manis, ada sedikit manis, ada yang kayak asam cak itu. Seger ya? Ya. Dari wisata edukasi ini memang banyak yang pembelajaran yang kita dapatkan ya Dek? Alhamdulillah sudah banyak Bu. Dari cara okulasi ini memang pernah dipelajarin? Belum, baru itu hari ini. Hari ini? Ya. Nah, apa yang Adek peroleh dari okulasi itu sendiri? Sudah lebih paham atau gimana? Alhamdulillah sudah paham. Coba di rumah gitu. Ada keinginan untuk mencoba di rumah? Ada sih Bu, tapi untuk ininya apa tuh? Tanaman? Iya, bibitnya belum ada ya. Jadi mungkin agak di sekolah mungkin, apalagi kan itu sekolah kami ada itu apa tuh? Ada itunya percontohan kewirausahaan, mungkin nanti dipercobakan lagi di sekolah. Penerapan okulasi silang tanaman jeruk dilakukan pemilik kebun jeruk gerga dalam pengembangan tanaman jeruk. Jeruk gerga ini dikembangkan di Palembang dengan kondisi tanah yang berbeda dengan di daerah pegunungan, sehingga hasil yang diperoleh pun tidak sama. Untuk di Palembang sendiri, tanaman jeruk ini bentuknya bulat kecil dengan warna hijau dan rasa sankis. Meski begitu, jeruk ini disukai karena rasanya yang sangat berbeda dan segar.
Pengembangan jeruk ini juga mendukung pengembangan tanaman hortikultura di Kota Palembang semakin banyak dan bermutu. Tanaman jeruk ini menjadi salah satu alternatif masyarakat dalam memilih jeruk untuk dijadikan sebagai oleh-oleh serta minuman segar. Hasil okulasi tanaman jeruk gerga, jeruk purut menjadi upaya bagi petani jeruk mengembangkan jeruknya menjadi lebih bermutu, selain mendukung wisata agro di Kota Palembang. Nah, pemirsa, ini merupakan penampakan dari jeruk gerga yang merupakan okulasi antara jeruk Bali dan juga Sunkist. Kalau dilihat dari teksturnya atau juga dari warnanya ini hijau ya pemirsa, tapi kita cobain terlebih dahulu. Ternyata pemirsa rasanya manis, ada sedikit asam dan juga segar. Nah, ini perlu mungkin ilmu yang ada di sini di agrowisata ini perlu diterapkan juga untuk petani-petani yang ada di Sumatera Selatan. Karena hasil dari jeruk gerga ini selain manis memiliki kulit yang tipis ya dibandingkan dengan jeruk Bali yang cukup tebal, akan tetapi buahnya juga cukup lebat. Jadi mungkin perlu dibudidayakan oleh petani-petani Sumatera Selatan yang ada di Sumatera Selatan ini. Baik, itu saja pemirsa laporan dari saya. Akhir kata saya Rizky Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Oh,